Selamat berjumpa saudara di Sapa Kalsel. Kali ini spesial kita berbincang di Kabupaten Tabalong, salah satu kabupaten yang berada di Kalimantan Selatan, di mana kabupaten ini juga memiliki pemimpin baru yang tentunya menghadirkan harapan baru bagi Kabupaten Tabalong. Kita akan berbincang di tempat yang spesial bersama orang spesial juga. Nomor satu di Kabupaten Tabalong ada Bapak Bupati Tabalong, ada Bapak Insinyur Haji Muhammad Nur Rifani SH STMT. Selamat siang Bapak. Siang Mas Em. Baik, assalamualaikum nih Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Pak ya. Ini karena kita berada di tempat yang spesial, tidak di kantor, tapi ini di salah satu puskesmas. Betul. Yang berada di Kabupaten Tabalong. Siap. Mungkin bisa diceritakan ya, apakah memang dalam program pemantauan atau seperti apa ini Pak? Iya. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada Sapa Kalsel dari Kompas ya. Jadi memang visi misi kami dengan Pak Wabub itu adalah meningkatkan SDM di Kabupaten Tabalong lebih berkualitas. SDM-nya di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraannya. Nah, salah satu di bidang kesehatan adalah kami ingin memastikan program-program kami ini bisa berjalan. Nah, kebetulan kita sekarang berada di Puskesmas Haruai, Puskesmas Rawat Inap, yang merupakan salah satu program menjalankan program kami, yaitu memberikan bantuan pendamping pasien. Jadi pendamping pasien di kelas 3 BPJS ya, ini akan kami bantu satu orang 100.000 selama maksimum 5 hari. Dan alhamdulillah program ini sudah berjalan selama 1 minggu, saya cek tadi, dan alhamdulillah masyarakat sangat senang menerima ini. Karena apa? Karena program ini ya, dengan situasi geografis Tabalong yang sangat luas ya, di mana masyarakatnya titik-titiknya sangat berjauhan, maka dengan adanya program bantuan pendamping keluarga pasien ini sangat membantu untuk mereka, karena keluarga pasien kan pasti menunggu pasien ini nantinya akan meninggalkan pekerjaan, kadakawa behuma, kadakawa bekaret. Nah, maka mereka sangat terbantu, dan saya kira inilah langkah-langkah yang kita lakukan. Selain ya untuk kesehatan, kami melakukan 100% BPJS UHC ya, jadi UHC-nya sudah 100%. Jadi seluruh masyarakat Tabalong di luar yang mandiri dan juga dari perusahaan ini, insya Allah kita akan tanggung melalui BPJS di Tabalong. Nah, jadi itu kira-kira langkah kita ke depan, dan maka pastikan keluarga di masyarakat Tabalong ini semua bisa sehat. Kemudian ada lagi program terbaru kami, yaitu program home care. Home care di mana nanti tenaga medis, dokter, perawat ini langsung mendatangi rumah-rumah penduduk ya. 12 kecamatan, 12 kecamatan, 18 puskesmas, kita siapkan mobil home care yang mendatangi langsung masyarakat, di mana dengan kategori 3, yaitu lansia, kemudian disabilitas dan juga penyandang stroke akan didatangi langsung mereka ke rumah-rumah. Nah, alhamdulillah juga berjalan, hampir sudah 100% dilaksanakan mereka. Dan alhamdulillah masyarakat kami sudah bisa menikmati layanan ini, dan saya sangat senang dan gembira bisa melakukan ini, karena memang inilah yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat kami di bidang kesehatan. Saya kira itu dulu. Luar biasa nih Pak Bupati. Ini berarti menjamin kesehatan masyarakat, tidak hanya itu tapi juga ekonominya juga Pak ya. Karena tadi dengan pendamping tadi, ketika pendamping pasien ini tidak bisa bekerja, berarti tetap ada yang bisa masuk begitu ya Pak ya? Betul. Nah, ini kan mudah-mudahan ini bisa membantu, walaupun mungkin nilainya 100.000 mungkin ya tidak terlalu besar ya, tapi bagi masyarakat yang dalam keadaan sulit ya, karena mendampingi orang sakit tidak bisa kerja, ini sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya kira itu. Pak Bupati, mungkin melihat daripada Kabupaten Tabalong ini dengan segala macam hal yang harus dimajukan, harus diperhatikan, mungkin yang menjadi visi misi utama yang dicantumkan dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan ini seperti apa Pak Bupati? Ya, jadi kami mengusung visi kan Tabalong Smart, menuju Tabalong Smart. Smart ini memang secara arti kan cerdas, tapi juga secara akronim sebenarnya adalah sejahtera, maju, religius, dan terdepan. Nah, dari 4 kata itu tadi, yang paling utama kami adalah religius. Jadi kami ingin memastikan bahwa anak-anak kami, putra-putri kami Tabalong ini mempunyai bekal nantinya dan menyiapkan SDM yang berkualitas, bukan hanya secara umum tapi secara agamanya. Nah, jadi
kami siapkan itu yang utama, fondamennya itu, dan kami yakin dengan religius tercipta Tabalong maka keberkahan akan hadir di Tabalong. Dan kami juga menyiapkan anak-anak kami di bidang religius ini, yaitu satu desa, satu dai. Kami sudah kerjasama 8 pesantren di Kabupaten Tabalong ini untuk mencetak dai-dai kami. Kemudian juga kita akan memberikan beasiswa kepada anak-anak kami dari SD, SMP, ya juara 1, 2, 3 akan kami bantu beasiswa semua. Kemudian anak-anak kami yang dalam keadaan kurang mampu keluarganya akan kami kasih beasiswa juga. Kemudian terakhir anak-anak kami SD SMP yang disabilitas akan kami beasiswakan. Kami ingin anak-anak Tabalong tidak ada yang putus sekolah. Kami ingin anak Tabalong melanjutkan sekolah sehingga kami berharap generasi Tabalong ke depan 2045 benar-benar jadi generasi emas yang paripurna, siap lahir dan batin. Saya kira itu. Ya, untuk saat ini dibangun dalam bentuk pemerintahannya, di sinergi antara stakeholder juga seperti apa Pak Bupati? Saya kira kami tentu kolaborasi ini harus sangat terjalin dengan harmonis ya. Bagaimanapun program visi misi sangat bagus tanpa didukung oleh dunia usaha, masyarakat, stakeholder ataupun Forkopimda saya tidak mungkin bisa kami laksanakan sendiri. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih selama ini kegiatan kami sangat didukung oleh Forkopimda, kemudian didukung oleh dunia usaha dan didukung oleh masyarakat. Terbukti kegiatan-kegiatan kami berjalan dengan lancar. Pencapaian 100 hari kerja kami, semua program 7 program prioritas kami ini alhamdulillah semua sudah terlaksana dan juga sudah berjalan on the track. Nah, inilah yang kami sangat bahagia dan gembira karena respon dari seluruh pemangku kepentingan Tabalong ini sama-sama menunjukkan ingin mewujudkan Tabalong Smart ini. Saya kira itu. Oke, berarti ini merangkul banyak pihak juga gitu ya Pak? Saya kira harus kita rangkul semua pihak. Nah, kita akan paparkan lagi lebih banyak. Tadi 100 hari kerja seperti apa dan apa saja yang sudah diraih di 100 hari kerja pemerintahan Pak Haji Fani ya dipanggil seperti itu oleh masyarakat Kabupaten Tabalong. Kita akan kembali di Sapa Kalsel, saudara. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalsel dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bupati Tabalong. Ada Bapak Insinyur Haji Muhammad Nur Rifani. Pak Haji Fani ya, mungkin 100 hari sudah dilewati tadi dengan berbagai macam gebrakan untuk Kabupaten Tabalong. Tadi saya sempat riset juga ada satu desa, satu wifi dan lain-lain. Mungkin seperti apa lagi yang sebenarnya sudah diraih dalam 100 hari kerja ini? Ya, jadi memang selain satu desa satu dai, ada lagi satu desa satu wifi gratis. Kenapa ini harus kita lakukan? Yang pertama, bagaimana kita tahu, insya Allah di 2026 nanti IKN ini akan sudah mulai jalan. Nah, kami Kabupaten Tabalong sebagai pintu gerbang menuju IKN menyiapkan diri sebagai pintu gerbang utama di Kalsel ini, yaitu bagaimana seluruh connecting di Kabupaten Tabalong bisa terkonek semua, yaitu dengan menyiapkan satu desa satu wifi gratis. Satu desa satu wifi gratis ini wifi-nya ditaruh di RT Smart namanya, ruang terbuka hijau smart. Nah, di mana nanti setiap desa akan membangun RT Smart 10 kali 12 meter atau 20 kali 12 meter nantinya yang desainnya sudah kita siapkan. Di sana akan dibangun selain wifi juga ada lampu, ada ruang terbuka hijau, nanti ada e-library, perpustakaan elektronik begitu, kemudian ada juga tempat UMKM untuk menjajakan produknya, kemudian ada tempat untuk bersantai keluarga dan anak-anak. Dan jangan khawatir, wifi-nya ini sudah kita siapkan. Pertama, jam operasionalnya kita batasi jam 8 sampai jam 10 malam saja. Kemudian mereka tidak akan bisa mengakses untuk kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip negatif. Misalnya judi online, atau pinjaman online, ataupun situs-situs pornografi. Nah, inilah kita lakukan, berharap nanti digitalisasi ekonomi akan berjalan di desa-desa, kemudian literasi digital akan berjalan di desa-desa juga. Kemudian setelah wifi-nya itu seluruh desa, kita lanjutkan ke seluruh SD, SMP, SMA yang ada di Tabalong ini kita kasih wifi gratis. Kami berharap akan terjadi digitalisasi pendidikan di Kabupaten Tabalong ini yang akan memacu nanti pendidikan Kabupaten Tabalong bisa go internasional. Kami sudah kerjasama juga dengan Google, sudah ada 6 sekolah rujukan Google, sudah kita kerjasamakan, sudah siap 3 SD, 3 SMP, target kami
pada tahun depan ada 24 sekolah rujukan Google di Kabupaten Tabalong, sehingga saya berharap nantinya anak-anak Tabalong nanti bukan hanya yaitu tadi standarnya nasional tapi sampai internasional, saya kira itu. Baik, menarik sekali nih Pak Bupati karena selain tadi meningkatkan digitalisasi, melek terhadap digital, tapi juga tadi dikuatkan salah satunya religius. Jadi satu yang berjalan berimbang gitu. Nah, mungkin dengan semua gebrakan ini sebenarnya apa yang menginspirasi Pak Bupati? Ya, saya kira saya sampai inspirasi ini sebenarnya begini. Tabalong ini sebenarnya adalah orang tahu Tabalong paling besar SDA-nya, sumber daya alamnya. Tapi kita tidak ingin terlena dengan itu. Ya, bagaimana dengan SDA yang besar ini kami ingin memaksimalkannya untuk anak-anak kita, untuk generasi ke depan kami Tabalong. Bagaimana caranya? Kami harus siapkan SDM kami yang paripurna. Oleh karena itu, saya sangat konsen sekali dengan SDM ini, dengan berharap nantinya putra putri Tabalong 20 tahun ke depan nanti akan mengelola SDA menjadi pemain di Kabupaten Tabalong. Itulah yang menginspirasi saya, dan saya sangat terinspirasi dengan kota-kota besar ya, yang sering mungkin banyak orang datang ya, misalnya Singapura, kemudian Cina sekarang ini. Bagaimana dengan Singapura, suatu negara kecil tanpa ada SDA tapi bisa menjadi negara kaya. Ternyata mereka 40 tahun yang lalu, tahun 70-an sudah menyiapkan investasi di bidang sumber daya manusia. Dan inilah yang saya mau tiru supaya anak-anak kita dengan ada SDA, SDM yang kita siapkan, insya Allah Tabalong akan maju nanti ke depannya. Saya kira itu. SDM yang sangat Pak Bupati inginkan itu seperti apa sebenarnya idealnya? Ya paripurna. Makanya kita selain sekolah agama, sekolah SD, SMP, ini kita kasih pelajaran agama. Kalau kita sebut itu PK namanya. Jadi pelajaran seperti pengetahuan agama dan akhlak. Jadi mereka akan diberi tambahan terkait dengan nilai-nilai agama yang dianut mereka dan akhlak. Dan ini penting saya kira, akhlak, attitude itu harus dikuasai anak-anak kita sebagai modal mereka supaya paripurna. Tanpa itu saya kira walaupun pintar, kehidupan agamanya tidak religius, saya kira berat untuk menghadapi tantangan ke depan. Begitu juga kalau agama saja yang dikuasai tanpa ada pengetahuan umum, skill, saya kira tidak akan bisa bersaing. Maka itu kita menyeimbangkan dua hal ini menjadi patokan kita, standar kita ke depan supaya anak-anak Tabalong nantinya siap paripurna menyongsong masa depan lebih baik. Baik, luar biasa. Tadi berarti sudah disiapkan dari segi sumber daya manusianya sudah siap. Kemudian kita juga memanfaatkan sumber daya alam yang sudah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Betul. Itu Pak Bupati. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwa ini akan menjadi pintu masuk di ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Nah, bagaimana untuk mempersiapkan infrastrukturnya? Bagaimana pembangunan di Tabalong ini akan berjalan di pemerintahan Pak? Ya, saya kira salah satu program kami adalah menyiapkan jalan dan jembatan mantap 100% di Kabupaten Tabalong ini. Kenapa? Karena kami ingin menyiapkan sebagai tuan rumah, sebagai pintu gerbang. Kami berharap Tabalong ini bukan lagi sebagai kota transit atau kabupaten transit. Mungkin orang yang tidak tahu Tabalong ini terletak di antara, sangat strategis di antara orang mau ke Kalimantan Selatan, mau ke Kalteng ataupun mau ke Kaltim. Jadi kita posisi di posisi yang sangat strategis. Tapi kami berharap bukan hanya sebagai kota transit atau persinggahan, tetapi kami ingin Tabalong nantinya akan menjadi destinasi, menjadi suatu kabupaten, menjadi destinasi orang. Jadi orang bila sudah mulai rumah nanti sudah memikirkan Tabalong, saya mau ke Tabalong begitu. Nah, gimana caranya? Pertama nanti insya Allah kami akan membangun politeknik di sini. Politeknik, kemudian ada insya Allah sekolah rakyat, sekolah unggulan rakyat nanti akan dibangun di sini oleh pemerintah Pak Prabowo. Ya, nanti kita sudah menyiapkan lahan, insya Allah di bulan Agustus akan segera dibangun. Kemudian juga kita menyiapkan sarana prasarana infrastruktur. Tadi secara digital kita siapkan tidak ada lagi lost connecting. Kemudian juga untuk sarana prasarana jalan kita mantapkan semua. Jalan-jalan utama akan kita perlebar. Kemudian konektivitas kita lakukan. Kemudian yang terakhir, yang terbaru, kita bersiap-siap untuk menyiapkan bandar udara dibuka kembali di Kabupaten Tabalong. Dengan demikian saya berharap konektivitas nanti akan terjalin melalui Tabalong di sini. Tabalong kan menjadi hub dari seluruh kabupaten regional di Kalimantan Selatan. Saya kira itu. Oke. Nah, tadi soal bandar udara yang mau dihidupkan kembali ini bagaimana Pak Bupati? Iya, saya kira ini sudah menjadi kebutuhan, bukan hanya kebutuhan Tabalong sendiri, tapi kabupaten di
tetangga juga sudah Iya. sangat membutuhkan. Karena beda sudah 5 tahun yang lalu dengan sekarang. Jadi saya kira karena ini menjadi kebutuhan dan ini juga dibutuhkan bagi investor ya, karena kalau jarak yang jauh bayangin ke Banjarmasin kami memerlukan 5 jam, Betul. ke Balikpapan 5 jam. Tapi kalau nanti ada bandara yang bisa connecting langsung ke Jawa atau ke Banjarmasin atau ke Balikpapan, maka akan terbukalah nanti peluang-peluang ekonomi di Kota Tabalong akan semakin terbuka, dan bukan hanya Tabalong, juga kabupaten sekitar kami ini akan juga semakin terbuka. Saya kira itu yang kami lakukan. Iya, mobilisasi jadi semakin cepat, tentunya perputaran ekonomi juga semakin lancar Betul, gitu ya Pak Bupati. pasti itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan Pak Bupati untuk perbincangan kita, dan tetaplah di Sapa Kalsel Saudara. Saudara, Anda masih di Sapa Kalsel. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bupati Tabalong, Pak Haji Fani. Pak, ini kita sudah mendengar banyak sekali yang dilakukan bahkan dalam 100 hari pertama pemerintahan Pak Haji Fani ini dengan Pak Wakil. Tapi yang menarik juga saya dengar terkait 15.000 lapangan pekerjaan di Kabupaten Tabalong, itu targetnya seperti apa? Nah, itu bagaimana programnya gitu? Ya, jadi alhamdulillah kami sekali lagi kan fokus kepada SDM, maka di Tabalong kita menyiapkan mencetak 15.000 tenaga terampil di mana semua pelatihannya gratis. Oke. Tidak ada dipungut biaya apapun, bekerjasama dengan dunia usaha, bekerjasama dengan LPKS, lembaga pelatihan, dan juga BLK. Kami sudah menyiapkan BLK, satu-satunya di Kalsel BLK operator alat berat. Jadi tidak ada ini BLK operator berat. Kita sudah siapkan workshop khusus. Jadi ada eskavator, ada loader, ada simulasinya. Kita berharap nanti anak-anak kita di Tabalong ini bisa memanfaatkan pelatihan-pelatihan ini sehingga mereka punya skill, punya keterampilan yang dibutuhkan baik dari dunia usaha ataupun mereka jadi wirausaha baru. Nah, jadi dengan ada wirausaha baru ini, maka insya Allah ekonomi di Kabupaten Tabalong akan semakin berkembang. Nah, jadi dan kita sesuaikan pelatihan-pelatihan ini dengan potensi daerah dan juga kebutuhan real saat ini. Saya kira itu. Jadi menyiapkan tenaga-tenaga terampil ini juga menjadi fokus dari Pak Bupati ya. Kemudian tentu juga salah satunya adalah menggerakkan ekonomi masyarakat. Betul. Nah, bagaimana dengan perhatian kepada ekonomi mikro, kecil dan menengah? Iya, jadi dengan adanya pelatihan-pelatihan ini nantinya wirausaha baru akan terbangun ataupun bisa jalan lagi di Kabupaten Tabalong. Caranya apa? Kita akan mensupport lagi. Lalu dengan ada program kami pinjaman kredit dengan bunga 0% dan bebas biaya administrasi untuk UMKM dan petani. Nah, jadi kita akan bantu mereka tanpa ada syarat apapun terkait misalnya jaminan atau apa, tidak ada dan tidak ada dibayar. Sehingga akan dapat 2 hal yang kita dapat, selain rentenir akan hilang, ya kan, pinjol akan hilang, kemudian juga wirausaha akan bertumbuh di Tabalong. Usaha mikro akan tumbuh Tabalong. Kita siapkan marketplace-nya. Kemudian kita juga siapkan juga keterampilan mereka dengan melalui penjualan secara online. Saya kira itu. Pak Bupati, tadi kan di segmen sebelumnya kita singgung bahwa ingin menjadi Tabalong ini tidak hanya tempat persinggahan, tapi memang tujuan untuk hidup masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan. Apa yang memang mau diperkuat lagi di Kabupaten Tabalong ini, Pak Bupati? Ya, saya kira selain sektor tadi saya sampaikan pendidikan ya, juga kita ingin mengembangkan pariwisata di Tabalong nih. Jadi pariwisata ini ada pariwisata religius, ada pariwisata alam, ada pariwisata buatan, dan adat istiadat. Nah, jadi untuk pariwisata religius yang terbaru ini kami bekerjasama dengan bantuan dari PT Kon South Kalimantan Semen, insya Allah akan membangun satu-satunya Masjid Cheng Ho di Kalimantan Selatan ini. Jadi tidak ada Masjid Cheng Ho selama ini, kita bangun dengan arsitek langsung dari Cina. Mereka langsung PT Kon ini kan investor dari Cina. Mereka yang bangun sendiri dan mereka yang mendesain sendiri, dan kami berharap ini menjadi tujuan wisata religius di Kalimantan Selatan nantinya. Nah, jadi itulah langkah-langkah kita akan mengembangkan pariwisata. Kemudian juga bagaimana tahu kita daerah Jaro adalah daerah yang dengan wisata alam yang luar biasa. Nah, ini kita akan kembangkan nantinya. Kemudian terkait dengan wisata buatan dan juga wisata adat istiadat, di sini ada 2 kampung, kampung adat, yaitu wisata adat Dayak Deah dan
adat Dayak Manyan di Warukin. Saya kira itu yang akan kita kembangkan. Saya kira dengan tambahan sektor ekonomi yang berkembang Kota Tabalong, sektor jasa juga ya. Ada sini kan ada sinema nantinya, ada perhotelan yang hotel-hotel bintang 4, kemudian ditambah rumah makan yang bagus, ada KFC semua, ada Mie Gacuan lagi juga buka di Kota Tabalong. Ditambah nanti juga ada pariwisata kan. Nah, ditambah dengan adanya tempat-tempat pendidikan yang bagus di Kota Tabalong, saya yakin ya Kabupaten Tabalong nanti siap untuk menjadi sebagai kabupaten destinasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, saya kira itu. Oke. Tabalong ini berarti memiliki masa depan yang sangat cerah dengan tujuan yang sangat besar. Mungkin seperti apa juga kolaborasinya dengan pemerintahan pusat. Kita tahu bahwa ini perlu dukungan banyak pihak. Perlu amplitude yang besar untuk menjadikan Tabalong sebegitu luar biasanya tadi, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, saya kira harus ada selaras dan sangat harus harmonis ya. Dan selaras dan harmonis dengan pemerintah pusat. Terbukti RPJMN kami dengan RPJMD kami dengan RPJMN nasional ini sudah selaras. Dibuktikan kemarin kami mendapat penghargaan ya dari pemerintah provinsi, baik RPJMD provinsi, RPJMN pusat dan RPJMD kabupaten ini sudah selaras. Karena kami berkeyakinan tanpa ada bantuan dari pusat, tanpa ada kolaborasi dari provinsi, saya kira Kabupaten Tabalong tidak akan bisa mencapai akselerasi yang sangat cepat dan mereka pencapaian tujuan bersama ini. Dan tujuan-tujuan yang kami tetapkan dalam visi misi itu alhamdulillah berkesesuaian sekali dengan RPJMD provinsi dan RPJMN provinsi. Nah, jadi saya kira inilah modal kami nanti ke depan dan mereka sama-sama beriringan seiring sejalan dengan nasional dan provinsi dan Kabupaten Tabalong sama-sama ingin, tentu targetnya kan kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya masyarakat Tabalong sejahtera, maka provinsi Kalsel juga akan sejahtera, nasional pun akan sejahtera. Jadi saya kira kami akan berjalan seiring sejalan terkait dengan program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang sama-sama outcome-nya pasti untuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu. Baik, Pak, terakhir bagaimana harapannya terhadap Kabupaten Tabalong dan mungkin imbauan kepada masyarakat Kabupaten Tabalong untuk sama-sama kita memajukan Tabalong? Ya, saya kira kami berharap sekali doa dan dukungan masyarakat Tabalong kepada kami dan Pak Habib Topan dan sejajaran. Mudah-mudahan kami selalu diberi kesehatan dan amanah serta istiqomah dalam melaksanakan ini. Dan yang terakhir, mohon kolaborasi, sekali lagi dukungan dan sinergi bersama-sama kita untuk membangun Tabalong ini. Karena dengan dukungan, kolaborasi dan sinergi kebersamaan ini, insya Allah akselerasi percepatan tujuan visi misi ini akan segera dapat kita capai bersama-sama dan tentunya untuk sekali lagi muaranya, outcome-nya adalah kesejahteraan masyarakat Tabalong. Saya kira itu. Baik, amin. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama dukung untuk kemajuan Kabupaten Tabalong, Pak. Amin. Sebenarnya saya masih mau berbincang lebih panjang lagi dengan Pak Bupati, tapi sayang sekali waktu kita habis dan kita akan lanjutkan mungkin pada pertemuan-pertemuan lain, Pak Bupati. Saya senang sekali bertemu dengan Pak Bupati di sini di tempat yang luar biasa ini. Semoga sehat selalu dan sukses terus, Pak. Amin. Terima kasih. Ya, demikianlah tadi perbincangan kita di Sapa Kalsel. Saudara, kita akan berjumpa pada episode lainnya. Sampai jumpa.